Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke sharing perhitungan raca panas, aku akan coba jelasin apa aja yang nanti kita gunakan dalam perhitungan ini, termasuk cara-cara perhitungannya seperti apa, dan saya ngambil referensinya dari mana gitu ya. Pertama, aku akan jelasin jenis-jenis panas yang digunakan pada perhitungan raca panas ini, dan sebetulnya umum juga digunakan untuk perhitungan raca panas yang lain. Yang pertama, itu ada panas sensibel. Panas ini menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan suhu, tetapi fasa atau wujudnya tidak berubah. Jika kita memanaskan air, misalkan dari suhu 30 sampai 90, itu akan terjadi kenaikan suhu, namun fasanya tetap masih fase cair. Nah, itu yang dinamakan panas sensibel. Kalau di grafik yang di sebelah kanan bawah, panas sensibel itu ditunjukkan pada tanda panah berikut. Setelah itu ada panas laten. Panas laten ini adalah panas yang diperlukan untuk merubah fasa atau wujud benda, tetapi temperaturnya tetap. Pada panas laten ini ada beberapa macam jenis panas laten, tergantung fasa awal dan fasa akhirnya akan jadi apa. Kalau di sini saya beri contoh, ada 5 perubahan fasa dan ada panas latennya. Kita kasih contoh. Yang pertama itu ada di gas ke liquid atau kondensasi. Di sini kita bisa pakai heat of condensation atau H condensation gitu. Termasuk juga yang lain, liquid ke gas, gas ke solid, liquid ke solid, dan solid ke liquid. Pada grafik di kanan bawah, panas laten ditunjukkan pada tanda panah berikut. Di sini nunjukin nggak ada perubahan suhu, cuma fasanya berubah. Di sini ada solid ke liquid, dia meleleh, melting, terus liquid ke gas, vaporization, dan sebaliknya dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya ada panas reaksi. Panas reaksi ini perubahan energi yang timbul karena reaksi gitu ya. Nah, di panas reaksi ini sebetulnya ada banyak jenisnya. Cuma yang umum saya temuin di neraca panas untuk skripsi itu ada 3 yang saya tunjukin di sini. Ada heat of formation atau panas pembentukan. Ini contohnya misal kita ngereaksiin NaOH sama HCl yang jadinya H2O sama NaCl gitu. Nah, pembentukan NaCl sama H2O ini adalah ini butuh energi. Nah, energinya ini namanya panas pembentukan. Lalu ada panas pelarutan atau heat of solution. Di heat of solution ini saya biasanya dipakai untuk melarutkan bahan yang nanti akan berubah fasa. Misalnya kita punya NaOH yang solid, kita campur ke H2O, kita larutkan ke H2O. Nah, itu kan akan jadi H2O sama NaOH yang aqueous. Dia nggak berubah formasi, nggak berubah bentuk gitu ya. Cuma dia di sini ada perubahan dari solid jadi campuran. Lalu ada panas pembakaran. Ini yang biasanya digunakan untuk pembakaran adalah seperti ini. Ini contohnya gitu. Dan seterusnya banyak lagi kalau kita cari lebih jauh gitu. Nah, dari panas-panas ini nanti mereka punya nilai-nilai sendiri nih yang untuk ngaliin buat dapat tahu delta H-nya berapa. Lalu di masing-masing panas ini bisa jadi 2 macam reaksi. Itu adalah reaksi eksotermis sama reaksi endotermis. Di mana reaksi eksotermis ini reaksi yang menyerap panas dari lingkungan itu, sehingga menyebabkan temperaturnya naik. Nah, reaksi ini bisa ditunjukkan dengan HR yang negatif. Jadi kalau nanti kita dari hasil ngitung ketemu
delta H reaksinya negatif, itu artinya eksotermis. Temperatur reaksi bahan itu akan meningkat, menyerap panas dari lingkungan. Lalu yang kedua adalah endotermis, ini kebalikannya dari eksotermis, dia melepas panas yang menyebabkan temperaturnya akan turun. Dan kita bisa lihat kalau delta HR atau HR-nya itu positif. Nah, dalam sebuah reaksi atau dalam sebuah reaktor gitu biasanya kita perlu menjaga suhu. Misalkan kita reaksi di suhu 200. Nah, kalau eksotermis dia kan bisa naik misalkan 210, 220 atau 230. Nah, biasanya ini tidak diinginkan. Makanya kita perlu jaga suhunya dengan kalau temperaturnya naik ya didinginin gitu. Jadi reaksi eksotermis ini butuh pendingin. Sedangkan reaksi eksotermis kebalikannya, dia butuh pemanas. Lalu sebelum mulai untuk menghitung neraca panasnya, kita perlu ngumpulin data-data yang kita perlukan. Kalau di sini kita kumpulkan ada 3, kondisi operasi, specific heat masing-masing komponen, sama properties pemanas dan pendingin. Specific heat ini ada specific heat capacity sama specific heat laten gitu. Untuk kondisi operasi yang kita butuhkan adalah temperatur input, temperatur reaksi sama temperatur output. Ketiga ini bisa kita dapatkan dari paten sama jurnal. Biasanya paten yang kita gunakan itu juga udah ada temperatur input, reaksi atau outputnya. Tapi in case mereka nggak state itu, kita perlu cari paten pendukung dengan proses yang sama, misalkan untuk tahu temperatur input, reaksi sama outputnya. Namun kalaupun memang ketiganya ini nggak ada, yang paling kita butuhkan adalah temperatur reaksi. Setidaknya ada temperatur reaksi dalam paten atau jurnal tersebut. Lalu kita juga butuh specific heat capacity atau CP dan specific heat laten untuk kalau misal ada perubahan fase gitu. Nah, specific heat capacity dan laten ini kita bisa cari di referensi-referensi berikut. Ada buku Chemical Properties Handbook yang buatannya IAUS. Lalu bisa di webbook.nist.gov dan cmeo.com. Urutan ini adalah urutan yang biasanya saya gunakan untuk mencari referensi. Jadi kalau misal nggak ada di Chemical Properties Handbook, saya akan baru cari di webbook. Kalau masih nggak ada, baru saya cari di Cemeo. Kalau masih nggak ada, kita cari di jurnal. Lalu setelah itu kita juga butuh properties pemanas dan pendingin jika diperlukan pemanas dan pendingin nantinya. Nah, data yang kita butuhkan dari pemanas adalah enthalpy, dari pendingin adalah heat capacity. Heat capacity ini sama dengan heat capacity di sini. Cuma saya pisahkan karena di sini adalah untuk komponen bahan, di sini adalah untuk utilitasnya, pendinginnya. Nah, data-data ini kita bisa cari di bukunya Smith-Vaness yang judulnya Chemical Engineering Thermodynamics atau di engineeringtoolbox.com kalau nggak ketemu di buku tadi. Kalau masih nggak ketemu, kita carinya di MSDS masing-masing bahan. Cuma biasanya MSDS kan spesifik untuk produk tersebut ya. Nah, ini jadi opsi terakhir untuk jadi referensi kalau memang nggak ketemu sama sekali. Nah, berikut komponen neraca panas yang nanti akan kita hitung di perhitungan neraca panasnya ya. Di sini ada beberapa komponen, tapi ini menyesuaikan dengan alat tersebut keperluannya untuk apa. Kalau H input dan H output ini pasti ada. Ini karena untuk menghitung suhu input sama suhu outputnya. Lalu H laten ini akan kita gunakan ketika memang terjadi perubahan fasa. H reaksi kita gunakan kalau ada reaksi. Heat loss
kita gunakan ketika alat ini menggunakan pendingin atau pemanas. Termasuk pemanas kalau ada pemanas, kalau pendingin ya kalau ada pendingin, kalau misal temperatur in-nya lebih besar daripada temperatur out. Untuk rumus-rumus yang digunakan itu ada di sebelah kanan sini. Ini adalah rumus general gitu ya, yang memang dipakai untuk perhitungan panas. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sebetulnya selain Tin dan Trf, yaitu CP-nya. CP-nya ini kita perlu hitung per masing-masing komponen, termasuk kita perlu lihat di situ komponennya fasanya apa, karena ketika ada perubahan fasa input dan outputnya gitu, CP-nya juga akan berubah dan itu terkadang cukup signifikan. Sehingga kita perlu betul-betul untuk cross-check CP-nya betul di fasa tersebut atau tidak, referensinya betul di kondisi operasi yang kita gunakan atau tidak, dan sebagainya. Ketika panas keluar lebih besar dari panas masuk, itu artinya kita perlu pemanas untuk menyamakan atau untuk meningkatkan energi dari panas masuk agar balance dengan panas keluar. Nah, dari sini kita ada 3 tipe pemanas yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah saturated steam. Ini umumnya digunakan untuk suhu yang rendah karena saturated steam pada suhu tinggi itu biasanya tekanan yang dibutuhkan itu juga tinggi, yang nanti berakibat pada kita butuh material pipa steam yang lebih tebal dan boiler juga yang lebih baik materialnya gitu. Nah, dampaknya adalah ketika pipanya lebih tebal, artinya penghalang antara pemanas saturated steam-nya ini dengan yang dipanaskan produknya misal, itu akan lebih tebal penghalangnya. Nah, ketika penghalangannya lebih tebal, maka koefisien pertukaran panasnya itu juga akan lebih buruk. Sehingga ketika kita memang butuh suhu tinggi, kita akan gunakan saturated steam. Di mana si superheated steam ini pada suhu yang sama dengan saturated steam itu dapat dihasilkan dengan tekanan yang lebih rendah. Namun superheated steam ini memang punya kekurangan seperti heat transfer coefficient yang lebih rendah daripada saturated steam dan lain-lain. Jika memang kedua sumber ini masih belum tercapai suhunya, dari perhitungan kita masih kurang tinggi, masih belum memungkinkan gitu, kita butuh pemanas lagi namanya furnace. Ini umumnya digunakan untuk suhu yang sangat tinggi, misal sampai di atas 500 atau 700 atau di atas 1000 gitu. Lalu misalkan dalam perhitungan neraca panasnya, panas masuk lebih besar dari panas keluar, maka kita perlu menurunkan energi dari panas masuk agar balance dengan panas keluar. Nah, untuk itu kita butuh pendingin. Yang umum digunakan pada prarancangan pabrik di skripsi itu ada 3, itu air pendingin, thermal oil, dan molten salt. Sebetulnya air pendingin ini adalah yang paling utama dipakai selama dia bisa. Ketika masih bisa pakai air pendingin yang paling prioritas dipakai. Karena memang harga air itu murah, penanganannya mudah, terus bahan-bahan konstruksinya juga yang umum gitu dibandingkan thermal oil dan molten salt. Namun kekurangannya adalah si air pendingin ini digunakan untuk mendinginkan yang suhu lebih rendah dari titik didih air. Misalkan kita running di 1 atmosfer gitu. Nah, titik didihnya 100, kita nggak bisa
kita nggak bisa ngedinginin produk yang suhunya di atas 100 karena biasanya temperatur outnya si air pendingin ini lebih dari 100. Atau kalau memang suhu produknya yang didinginin jauh dan kita kekeh buat nggak buat suhu outputnya tetap kurang dari 100, maka penggunaan atau konsumsi air pendingin ini akan sangat banyak. Lalu yang kedua, ini sebetulnya bisa kita bilang head to head antara thermal oil sama molten salt. Ini bisa digunakan untuk pengganti air pendingin ketika suhunya lebih tinggi dari titik didih air. Karena kedua material ini punya titik didih yang lebih tinggi. Nah, hanya saja yang lebih sering ditemukan itu adalah thermal oil. Karena ketika kita pakai molten salt, dia itu biasanya bersifat korosif. Sehingga butuh material yang kompatibel atau yang lebih baik. Nah, yang kompatibel ini biasanya harganya mahal. Makanya kalau saya ngerjain skripsi biasanya pakai air pendingin, kalau memang nggak bisa ya pakai thermal oil. Kecuali pakai thermal oil pun suhunya masih belum tercapai, masih belum seperti yang kita inginkan. Biasanya temperatur didih di thermal oil itu ada di 300 derajat Celcius ya, tapi tergantung produknya apa. Nah, ketika suhunya kita butuh lebih dari itu, mungkin molten salt bisa dipertimbangkan juga. Nah, thank you teman-teman udah nyimak. Selanjutnya mungkin kita akan bahas langsung ke perhitungan neraca panas punya teman-teman ya. Terima kasih.